an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak coba dibuka videonya karena ini direkam biar kelihatan siapa saja orangnya yang muncul di sini. Siapa saja siswanya yang hadir. Sambil kita baca doa, dibuka videonya ya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih yang buka video. Yang masih belum buka, siap-siap videonya dibuka karena nanti ketika ditanya yang bagus itu membuka videonya. Baik, sudah siap bukunya anak-anak ya. Buku catatannya disiapkan, nanti hal-hal yang penting kalian catat. Ya. Sudah saya bagikan PDF-nya, nanti bisa buat belajar lagi di rumah. Malam hari ini kita akan belajar tentang pencernaan pada manusia ya. Kita mengulang materi yang sudah kita pelajari dulu. Ya. Materi ini kita pelajari dulu sudah ya. Kita tinggal mengulang saja. Ya. Afif tadi pagi bisa EO dengan lancar? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Airo? Bisa, Pak. Hari ini bisa EO dengan lancar? Berapa kali EO-nya Airo hari ini? Belum, Pak. Seharian belum? Sehari ini belum buang air sama sekali, Airo? Wah, belum. Ini berarti sesuatu, Airo. Ya. Jadi diusahakan satu hari itu kamu ada EO-nya. Kalau tidak EO-nya berarti EO-nya tersimpan di dalam perutnya, itu kurang sehat. Ya. Yang bagus itu harus EO anak-anak, harus buang air besar. Kenapa? Ketika kalian buang air besar itu artinya kamu membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam perutmu, itu sehat ya. Dan tidak boleh menahan EO. Kebelet langsung aja dibuang dengan ikhlas ya. Mas Afif kalau dibuang EO-nya jangan marah-marah, eman-eman dibuang. Tapi tidak ada ya orang yang membuang air besar itu dengan tidak ikhlas. Pasti ikhlas semuanya. Ya. Devina Altalita hari ini sudah buang air besar berapa kali? Berapa kali, Ndek? 2 kayaknya. Oh, kayaknya. Kok masih kayaknya? Lupa ya dengan EO-nya. Itu saking ikhlasnya sampai lali. EO-nya buang. Ah, itu sehat juga ya. Kalau 2 kali sehari itu masih sehat anak-anak. 1 atau 2 kali ya. Itu pencernaannya berarti sehat. Jangan sampai tidak ya. Baik, apa hubungannya dengan buang air besar, Pak Guru kok bertanya itu? Karena ini ada sebuah cerita ya. Ada sebuah cerita. Nah ini. Nah ini ceritanya. Tadi mungkin ada yang sudah membuka. Ini ada informasi tahun 2019 bulan 6 tanggal 8, remaja tak bisa buang air besar karena salurannya tersumbat setelah minum bubble tea. Ada yang pernah minum bubble tea?
Oh, Humairah pernah. Afra pernah. Humairah, bubble tea itu rasanya seperti apa? Hmm? Ya enak. Ya, bisa diceritakan enaknya seperti apa? Mana orangnya enggak kelihatan kalau Kayak itu kayak kenyal-kenyal gitu rupanya. videonya dibuka dulu kalau ngomong-ngomong. Nah, ya apa rasanya? Kenyal-kenyal, berarti seperti ini. Rupanya. Kenyal-kenyal rasanya. Baik. Afra. Afra pernah minum bubble tea. Bagaimana rasanya, Afra? Bubble tea-nya. Ada lagi yang lain yang pernah minum bubble tea, anak-anak? Pak Guru enggak pernah minum seperti itu, sehingga tidak tahu bagaimana rasanya. Atau pernah minum tapi Pak Guru enggak tahu. Pernah minum enggak tahu ya, karena kayak ini ya bubble tea itu ya. Kayaknya Pak Guru juga pernah minum. Nah, akhirnya seperti ini nih. Wah, ini ketika di ronsen seperti ini. Mengerikan ya. Itu akibat makanan yang tidak sehat, anak-anak. Oke, kita pelajari dulu sini beritanya. Di tribunwow.com, meski bubble tea terasa nikmat dan banyak disukai, benar ya kata Humair tadi, enak katanya. Para ahli menyebutkan bahwa mengkonsumsi bubble tea memberi efek tidak baik bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Oh, enggak boleh banyak-banyak, Rek. Harus bolehlah minum, tapi jangan banyak-banyak. Yang kedua, jangan sering-sering ya. Mungkin 1 bulan 1 atau 2 kali. Baru-baru ini seorang anak perempuan merasakan bahwa akan lebih baik minum itu dikonsumsi dalam ukuran sedang. Anak perempuan itu berasal dari provinsi Zhejiang, berusia 14 tahun. Berarti masih SMP ya. Dia menjalani pengobatan darurat di rumah sakit lokal Selasa setelah mengeluh sakit perut dan kesulitan makan dan buang air besar atau sembelit. Ya. Setelah menjalani pemeriksaan CT scan di bagian perut, dokter menemukan bahwa saluran pencernaan dan anusnya tersumbat oleh babunya. Ya, tersumbat, Rek. Nggak bisa lewat. Keretanya nggak bisa lewat. Kereta kencananya nggak bisa lewat. Yang warna kuning itu nggak bisa lewat. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan makan bubble tea, minum bubble tea-nya. Ya, hati-hati. Kalau minum-minum kayak gitu, kemarin sudah kita ceritakan ya, bahwa minuman-minuman yang tidak sehat itu bisa merusak organ dalam kita, terutama pada ginjal kita. Baik, kita lanjutkan. Nah ini ya, akhirnya remaja itu ketika di CT scan, hasilnya seperti itu ya. Jadi saluran pencernaannya tersumbat, anak-anak. Mau menuju anusnya itu tersumbat. Sehingga otot polos dan otot luriknya yang tadi pagi saya ceritakan itu tidak bisa mengeluarkan ya. Nah, agama Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan sebelum kita makan itu sudah diajarkan untuk membaca doa dulu. Coba Mas Airu dibaca ini apa? Mas Airu masih Doa sebelum makan. Bismillah ya. dengan menyebut nama Allah. Oke, ya. Apabila lupa salah, Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ya, Dengan betul. menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Ini dulu sudah kita hafalkan ya anak-anak ya. Jadi dalam agama Islam itu kita adalah agama yang sempurna, bahkan mau makan saja kita dianjurkan untuk berdoa dulu kepada Allah.
Sehingga makanan yang kita makan itu baik untuk kesehatan kita ya. Jadi ini juga diberitahu, biasanya kita lupa ya. Biasanya kita lupa, maka diberitahu juga caranya dengan baca Bismillahi fi awali wa akhiri ya. Ini dibaca. Dan setelah makan pun kita diajarkan bagaimana cara membaca doa setelah makan. Nah ini doa setelah makan. Silakan Mas Hafif membantu Pak Guru untuk membacanya. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya. Segala puji bagi Allah yang memberi makan ini kepadaku dan yang memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Ya, itu anak-anak ya. Nanti bisa kalian hafalkan doanya, sudah ada di PDF-nya yang sudah saya bagikannya. Jadi anak-anak, Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara makan juga, biar organ pencernaan kita juga sehat ya, dilindungi oleh Allah. Sehingga kalau makan, ketika membaca bismillah atau minum, setannya tidak ikut masuk ke organ pencernaan kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengenal bagian organ pencernaan ya. Nah, seperti ini organ pencernaan kita, anak-anak. Ya. Sebelumnya kita akan bermain dulu. Di sini ada organ-organ pencernaan yang sudah kalian hafalkan dulu. Ada mulut, rongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tadi pagi kita juga sudah belajar tentang tepuk tepuk pencernaan ya. Caranya gampang, yaitu dengan cara prok, tepuk 3 kali, sebut nama organ pencernaannya sambil menyentuh bagian organnya ya. Oke. Kita praktek semuanya ya. Hafalkan anak-anak nama-namanya. Ya. Mas Airo kayaknya udah siap ini. Sama bagus kalau videonya dibuka ya, sehingga kalian bisa, Pak Guru bisa melihatnya. Kita mulai. Ini kayaknya kurang tinggi nih, enggak kelihatan organnya. Nah, udah kelihatan. Tepuk pencernaan. Mic-nya dibuka semuanya mic-nya biar kedengaran Pak Guru. Mic-nya hidupkan. Nah, tambah bagus videonya dihidupkan ya. Untuk yang pertama saya buka dulu PowerPoint-nya biar kalian bisa melihat. Setelah itu saya tutup PowerPoint-nya biar saya bisa melihat semuanya ya. Oke, kita mulai. Tepuk pencernaan. Mulut, Rongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, sekarang praktek ya satu persatu. Tutup gambarnya. Nah, yang saya tunjuk tolong berdiri agak menjauh sehingga sebagian tubuhnya kelihatan mulai dari apa namanya? Dari lutut sampai kepalanya. Siapa yang mau praktek? Ayo. Yang mau praktek? Silakan. Jadi kalau dipraktekkan seperti ini. Pak Guru kelihatan separuh aja ya. Kelihatan ya. Nah, jadi mulut, rongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, anusnya di belakangnya ya, anus. Nah, ini anus. Oke, sekarang videonya dibuka semuanya. Biar Guru melihat. Yang enggak buka video praktek sendiri habis ini pokoknya. Wah, ini dia Ayu. Sudah kelihatan.
Pokoknya yang enggak buka video praktek sendiri ya habis ini ya. Oke, kita mulai. Wah, ini Mas Revi udah kelihatan keluar dari persembunyiannya. Ya, Ayu sudah keluar dari persembunyiannya. Mbak Rita, Mas Syahdan, oh, Mas Syahdan. Mbak Serina Queen. Ini yang masih menghilang Anindya, Amira Chelsea, Julfan, Faradina, Zahira Dasya, Jessica, Sekar Arum, Nabila Fauzia. Belum kelihatan? Ayo tunjukkan. Saya bacakan doa dulu. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Ayo keluar semuanya. Sudah siap semuanya? Ayo. Ini tidak yang tidak buka video tidak sportif berarti ini ya. Siap? Ayo 1 kali tepuk pernafasan. Mulut. Sebentar. Mic-nya dibuka, mic-nya belum dibuka. Mic-nya belum dibuka Mas ya. Mic-nya dihidupkan. Nah ini Mbak Nabila juga sudah kelihatan. Ayo, Amira Chelsea, Anindya, Faradina, Zahira Dasya, Jessica, Arum, Irfan Aljana. Oke, sudah siap ya? Bapak ibunya di rumah juga boleh diajak tepuk perkenaan. 1 kali tepuk pencernaan. Mulut, Kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Lagi. Jadi usus halusnya itu digulung-gulung banyak sekali karena usus halus itu sangat banyak. Kalau usus besar itu ada usus besarnya itu begini ya. Usus besar naik, usus besar mendatar, sama usus besar menurun. Jadi besarnya itu kayak huruf N ya. Usus besar naik, usus besar mendatar, dan usus besar menurun. Ya. Kita mulai lagi. 1 kali tepuk pencernaan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, halus, usus usus besar, besar, anus. Sudah bisa semuanya. Baik. Nah, itu nama-nama dari organ pencernaan kita. Jadi nama-namanya masih secara garis besar ya. Nah, sekarang kita akan belajar secara mendetail, secara detail. Ada apa saja di sana ya. Dimana di dalam organ pencernaan kita itu kita akan belajar lebih mendalam. Nah ini. Tadi yang sudah kita pelajari ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ini mulut kita ya. Nah ini mulut. Terus masuk, ini kerongkongan. Ingat dibedakan antara kerongkongan dengan tenggorokan. Ada 2. Kerongkongan dan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu lewatnya pernafasan atau trakea. Ya, kalau kerongkongan ini lewatnya makanan ya. Jadi ada 2, kerongkongan dan tenggorokan. Kalau kerongkongan itu lewatnya makanan, kalau tenggorokan itu lewatnya udara menuju ke paru-paru. Ya. Kerongkongan ini panjang ya, kemudian masuk ke lambung. Nah ini lambung kita. Tadi kenapa Pak Guru mengatakan ketika tepuk pernafasan lambung, lambungnya bentuknya kayak gini. Jadi gerakan tangannya dibuat seperti ini. Ya. Kemudian usus halusnya panjang sekali. Nah ini bulat-bulat di sini ya, usus halusnya. Berputar-putar di sini. Baru usus halusnya nyambung, nah nyambung ke sini. Ini ada usus besar ya. Usus besar naik, usus besar mendatar, baru usus besar menurun. Nah,
sampailah pada terminalnya. Terminalnya namanya anus. Langsung mengucapkan selamat jalan. Tut. Nah, lolos. Jadi, Afif. Tadi Afif bilang yang sering kentut di rumahnya siapa? Afif katanya. Ya, ini anus ya. Ah, ini anak-anak ada kecil-kecil ini. Oke, saya jelaskan nanti saja lebih detailnya. Kita mulai dari organ setelahnya. Kita mulai dari mulut ya. Nah, ini mulut. Nah, mulut itu seperti ini ya. Alhamdulillah kita semuanya punya mulut. Kalau tidak percaya, coba kamu buka mulutmu lebar-lebar di kaca, apakah sama dengan orang ini? Dalamnya ada seperti itu. Ada gigi, ada lidah, ada apa ini di dalamnya? Rongga ini, rongga mulut, rongga tenggorokan ya. Bagian pertama dari serangkaian urutan sistem pencernaan adalah namanya mulut. Menariknya, ternyata proses pencernaan makanan sudah dimulai bahkan sebelum seseorang benar-benar menggigit makanan tersebut. Ya, ini karena kelenjar ludah sebenarnya sudah aktif saat seorang melihat makanan dan mencium aromanya. Benar ya, anak ya. Jadi ketika kalian melihat makanan gitu kan, atau kalian mencium bau makanan, sebenarnya Allah itu maha pintar ya. Ketika kalian itu mencium makanan atau melihat makanan, otakmu itu sudah memberikan informasi kepada mulut. Siap-siap mau makan. Udah digitukan sama otak kita. Akhirnya apa? Akhirnya air liur itu udah siap. Air liurnya itu sudah keluar. Kenapa air liur keluar? Itu bukan ngileran, Rek. Nah, ngileran itu waktu tidur. Air liur itu sudah memproduksi sendiri melalui di bawah lidah. Nah, di bawah lidah kita, di bawah lidah ini, nah di sini, di bawah lidahnya ini, itu ada kelenjar air liur. Nah, ketika kelenjar air sudah keluar, itu menyiapkan organ mulut kita, menyiapkan lidah kita, menyiapkan gigi kita, itu untuk melakukan proses pencernaan. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, seluruh bagian di dalam mulut bekerja untuk proses makanan tersebut. Makanan akan dikunyah, dikoyak, dipotong-potong menjadi bentuk lumat sehingga siap untuk masuk ke bagian sistem pencernaan lainnya. Ya. Di sini ada kata-kata yang berbeda, dikunyah, dikoyak, dipotong-potong. Ini fungsi dari apa ya? Ada yang tahu? Dikunyah, dikoyak, dan dipotong-potong, itu fungsi dari apa bagian mulut kita? Gigi. Gigi. Kalau dikunyah ini gigi apa, Rek? Geraham. Geraham. Tarik gigi. Kalau dikoyak, gigi apa? Taring. Gigi taring. Kalau dipotong-potong? Gigi seri. Ya, bagus ya. Jadi kalau anak pintar itu langsung nyambung ya. Nyambung. Makanan akan dikunyah. Dia berpikir, oh ini geraham. Dikoyak. Oh, ini taring. Dipotong-potong. Oh, ini gigi seri ya. Oke. Selama berada di dalam mulut, air liur berperan memudahkan makanan untuk dicerna oleh tubuh. Jika telah cukup lumatan, lidah bertugas mendorong makanan agar masuk ke dalam kerongkongan. Ya. Jadi lidahnya ini, lidah tidak bertulang. Fungsinya itu menaruh makanan. Diletakkan ke kanan, diletakkan ke kiri, ya kan? Kemudian baru dilempar ke dalam. Iya, masuk ke dalam rongga. Selain itu, lidah kita juga berfungsi untuk merasa ya. Merasa asin, pahit, manis, dan masam. Tentunya sudah hafal semuanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau dibuka mulut kita lebar-lebar nanti seperti ini. Yang depan 4 ini, kira. Nah ini. Nah ini 4 sama yang bawah 4 ini.
yang biasanya ketika kamu masih kecil, bayi yang keluar dulu, ini namanya gigi seri ya. Allah itu maha pintar ya. Jadi yang dikeluarkan dulu yang depan. Fungsinya apa? Biar belajar gigit, ya, memotong. Ini gigi seri. Ada 8 ya. Kemudian ada gigi taring. Nah, ini gigi taring. Atas 2, bawah 2. Fungsinya mengoyak, merobek. Nah, itu. Baru ada gigi geraham. Gigi geraham dibagi 2. Gigi geraham depan ada 4 yang bawah. Yang atas juga ada 4. Yang atas juga ada 4, hingga ada 8 ya. Gigi geraham depan. Kemudian nanti kalau kalian sudah dewasa, sekarang kamu belum lengkap giginya. Kalau udah dewasa, nanti akan bertambah 3 gigi geraham belakang. Nah, kalau ayah ibumu jelas sudah ada ini ya. Nah ini. Sehingga bertambah sebanyak 3 kali 4, 12 gigi geraham. Di geraham itu ada 3 gigi geraham dalam, 2 gigi geraham depan. Jadi yang atas ada 10, yang bawah ada 10. Jumlahnya ada 20 ya. Kalau taringnya ada 4, serinya ada 8. Itu. Nah, kalau yang lain-lain ini adalah lidah kita. Di bawah lidah di sini ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu membantu proses pencernaan, ada 2. Pencernaan secara mekanik. Nah, ini. Secara mekanik ini dilakukan oleh alat-alat pencernaan. Kalau di mulut itu oleh gigi dan oleh lidah. Ya. Pencernaan mekanik itu pencernaan yang dibantu oleh alat-alat organ pencernaan. Kalau pada mulut dibantu oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Kalau pencernaan kimiawi itu dibantu oleh kelenjar atau dibantu oleh enzim. Nah, di mulut kita itu ada enzim yang berada di dalam air ludah atau air liur ya, air ludah. Ditulis loh, Rek. Sama yang tulis yang penting-penting. Namanya pete. Pete. Ingat pete ya? Bau pete. Kenapa mulutnya bau pete? Karena ada enzim namanya petealin. Petealin. Nah, tapi bukan gara-gara petealin ini bau pete ya. Kalau mulutnya bau pete itu karena kurang gosok gigi. Atau organ pencernaannya dalamnya itu agak sudah makanannya banyak yang tidak sehat, sehingga bau mulut ya. Atau tidak makan lama itu mulutnya bisa berbau karena di dalam lambungnya itu keluar ya. Namanya enzim petealin. Ya. Ya Mas Bintang Alfaruk, namanya enzim petealin. Apa fungsinya? Merubah zat tepung menjadi zat gula rasanya ya. Jadi kalau kamu makan nasi terasa manis itu karena ada enzim petealin. Ya. Merubah zat tepung menjadi zat gula, glukosa. Itu enzim petealin. Oke, mulut sudah selesai, kita lanjutkan perjalanan ya, yaitu menuju kerongkongan ya. Di kerongkongan ini makanan hanya masuk saja. Hanya lewat saja ya, menuju ke lambung. Di sini terjadi gerakan namanya gerakan peristaltik. Ya, gerakan peristaltik, gerakan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, ini di kerongkongan kita. Ini tidak ada jakunnya ya, karena memang perempuan yang ini. Kalau laki-laki ada jakunnya di sini. Nah, jakun itu batang tenggorokan ya. Laring. Kerongkongan atau esofagus, kerongkongan nama lainnya esofagus. Kalau tenggorokan namanya lainnya trakea. Silahkan tulis atau nanti dicetak ya. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran di tenggorokan
dengan panjang sampai ke lambung. Setelah dari mulut, makanan dialirkan masuk ke dalam kerongkongan dengan melewati epiglotis. Epiglotis adalah lipatan kecil di bagian atas tenggorokan yang bertugas mencegah tersedak saat makanan masuk. Nah, ini yang akan saya ceritakan ya, anak ya. Kenapa ketika kita makan, ya udaranya tidak masuk ke dalam lambung, atau ketika kita bernafas, kenapa nafasnya tidak masuk ke dalam lambung, atau ketika kita makan, kenapa makanan tidak masuk ke organ pernafasan? Karena ada ini, epiglotis. Klep yang saya bilang kemarin namanya klepnya itu ya. Klep. Klep yang bisa menutup, membuka. Kalau sedang bernafas, maka kerongkongannya tertutup. Kalau sedang makan, maka tenggorokannya ditutup. Nah, otot-otot kerongkongan mengantarkan makanan ke urutan sistem pencernaan manusia selanjutnya, yakni perut dengan bantuan gerakan peristaltik. Nah, ini. Gerakan peristaltik, gerakan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Namun sebelum sampai di lambung, makanan melewati katup kerongkongan, sphincter esophagus. Fungsi katup ini untuk mencegah isi lambung, termasuk asam naik kembali ke kerongkongan. Ya, kalau yang ini namanya penutupnya, penutupnya lambung. Ya. Sehingga makanan tidak kembali ke atas. Kalau kembali ke atas itu namanya muntah. Muntah makanan masuk angin. Sebab jika asam dari lambung mengalir naik ke kerongkongan, gejala ini namanya GERD. Mungkin bisa terjadi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini lambung kita. Nah, lambungnya seperti ini ya. Tuh, lambung. Nah, ini. Lambung. Yang bisa jadi dokter dalam nanti bisa belajar lambung. Setelah melewati kerongkongan, makanan yang sudah lumat ini singgah di lambung. Di dalam lambung, proses pencernaan makanan berlanjut dengan bercampurnya berbagai enzim. Sebab saat makanan masuk, lambung secara otomatis menghasilkan enzim yang berguna untuk proses pencernaan secara kimiawi. Makanan yang sudah diolah di lambung, bentuk atau konsistensinya sudah berubah menjadi cairan. Pada saat inilah makanan bisa bergerak ke usus kecil atau usus halus. Ya. Jadi di lambung itu anak-anak ada dua proses pencernaan juga, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimia. Kalau mekanik itu lambungnya bergerak, meremas-remas. Meremas-remas makanan yang sudah dihancurkan di mulut. Makanya dalam kesehatan itu kan kalau mengunyah makanan di gigi itu yang sehat itu kan dikunyah sebanyak 33 kali kan begitu ya. Tapi kadang-kadang enggak omes ya. Waktu langsung blok masuk semuanya. Tuh, 33 kali dikunyah, hancur, masuk ke lambung. Nah, di lambungnya ini diremas-remas di lambungnya. Meremas-remas makanan di dalam lambung ini namanya pencernaan secara mekanik karena dilakukan oleh alat. Selain pencernaan secara mekanik, di lambung juga ada pencernaan secara kimia. Secara kimia. Ada 3 enzim yang berfungsi mencerna secara kimia. Ada enzim HCl atau asam klorida. Kemudian ada enzim 2 yang lainnya. Siapa yang tahu anak-anak? Selain Pepsin dan renin. apa? Renin dan pepsin. Ya, bagus. Sherin masih ingat ya. Yaitu enzim pepsin dan enzim renin. Bukan rania ya. Ada enzim pepsin dan enzim renin. Apa fungsinya? Nanti kamu lihat-lihat lagi. Fungsi 3 enzim itu, kalau asam klorida itu fungsinya untuk mengasamkan makanan sehingga
bibit penyakit juga terbunuh di sana ya. Seingat saya ada 4 fungsi asam klorida itu. Nah, sementara kamu kenal dulu nama-namanya, yaitu HCl, renin, dan pepsin. Asam klorida, enzim renin, dan enzim pepsin. Kita lanjutkan, karena jamnya sudah mepet ini. Kamu tulis saja ya nama-nama enzimnya. Untuk fungsi-fungsinya nanti kita akan belajar lebih dalam lagi pada pertemuan-pertemuan IPA selanjutnya. Kita masuk ke organ selanjutnya. Nah, ini. Organ selanjutnya adalah usus halus. Ini ada 3 warna, anak ya. Warna apa ini? Warna ungu, warna abu-abu, dan warna merah. Yang warna ungu ini namanya duodenum. Usus 12 jari. Saya bacakan dulu. Usus halus. Ususnya halus. Atau biasa disebut juga usus kecil. Memiliki 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. DJI ya. Duodenum, jejunum, dan ileum. Bentuk usus halus berupa tabung panjang yang melingkar di perut. Proses pencernaan makanan di dalam usus halus melibatkan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu di hati. Untuk bagian usus halus seperti duodenum berfungsi memecah makanan. Maksudnya memecah makanan bukan kayak gigi loh, Rek. Di sini. Tapi makanannya diperkecil lagi dengan bantuan enzim ya. Secara kimiawi. Kalau di usus halus ini sudah tidak ada pencernaan secara mekanik. Tapi secara kimiawi saja dibantu dengan enzim. Sementara jejunum dan ileum yang termasuk urutan sistem pencernaan makanan berperan menyerap nutrisi untuk dialirkan ke darah. Nah, namanya usus penyerapan ya. Jadi disinilah di usus haluslah makanan itu diambil nutrisinya. Oh, ini vitamin C kayak gitu ya. Oh, dan lain-lainnya. Oh, ini lemaknya. Oh, ini proteinnya. Oh, ini karbohidratnya. Nah, itu disedot, diambil di usus halus. Apa? Oleh siapa yang mengambil? Oleh darah. Ya, dibawa oleh darah. Jadi makanan itu yang sudah cairan itu, yang berupa cairan itu, yang sudah dalam bentuk cairan makanannya, ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, yang sudah bentuk gliserol, yang bentuk paling kecil itu disedot oleh darah. Oleh darah. Darah kan ada macam-macam ya. Ada plasma darah, eritrosit, trombosit, dan apa lagi ya? Sel darah putih, sel darah merah, terus keping darah, plasma darah. Nah, itu dibawa oleh cairan darah itu ke seluruh tubuh darahnya. Begitu. Ceritanya seperti itu. Di usus halus inilah makanan yang kita makan itu diambil sari-sarinya atau nutrisinya. Konsistensi makanan yang telah dicerna dalam usus halus bisa berubah menjadi lebih padat maupun cair tergantung dari air, empedu, hingga enzim. Ternyata ada 3 organ penting yang berperan penting dalam membantu lambung serta usus halus untuk mencerna makanan berikut biasanya ya. Gitu. Jadi disinilah terjadi proses penyerapan di usus halus, tepatnya di jejunum dan ileum. Nah, di ileum. Kalau Pak Guru pernah baca, kalau di duodenum ini usus 12 jari ya. Nama lainnya usus 12 jari. Itu ada 3 enzim juga. Namanya ATM. Saya singkat ATM. Ada yang tahu apa kepanjangan ATM? Apa, Rin? Amilase tripsin lipase. Ya, bagus. Jadi di sini itu ada ATM. ATM bukan untuk ambil uang ya. Tapi ada enzim
amilase, terus tripsin, dan apa tadi? Apa, Rin? Lipase. Oh, kok ATM ya? Salah ya? ATL. Mohon saya ganti. ATL. Amilase, tripsin, dan lipase. Lipase itu berhubungan dengan lemak, Rek. Mudah menghafalkan begitu. Ya, jadi merubah lemak menjadi apa? Asam lemak ya, Rin ya. Gliserol apa asam lemak? Aku kok lupa. Amilum menjadi glukosa. Amilum itu ini amilase. Amilase itu amilum menjadi glukosa. Kalau T ini tripsin itu merubah protein. Protein yang ada di tempe, di tahu itu di tripsin yang bekerja menghancurkan menjadi kecil-kecil. Kalau amilase ini karbohidrat yang ada di nasi, ya di nasi itu tepung itu ini yang bekerja. Kalau lipase itu lemak. Lemak yang ada lemak itu dia yang memecah menjadi sederhana. Jadi ATL, amilase, tripsin, dan lipase. Ditulis loh ya. Engko tak bedheki sampean engko terakhir. Enggak ditulis kan enak, engko tinggal membaca saja. Disinilah makanan itu. Ini dihasilkan oleh pankreas, Rek. Apa pankreas nanti diterangkan. ATL ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Kemudian dimasukkan ke dalam usus 12 jari, bercampur dengan makanan, baru membaginya. Nah, di usus jejunum ini namanya, nama lainnya jejunum ini usus kosong. Jejunum yang warna abu-abu ini usus kosong. Makanan lewat saja. Nah, di ilium ini, ilium yang ini, disinilah makanan diambil saripatinya atau nutrisinya. Biasanya pertanyaannya gampang begini, di manakah terjadi penyerapan sari-sari makanan? Nah, tempatnya di usus halus. Namun ketika nanti ada jawaban duodenum, jejunum, ilium, maka kamu harus memilih ilium. Nama ilium, nama lainnya adalah usus penyerapan, menyerap sari-sari makanan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau dilihat di sini anak-anak, nah ini usus halus ya. Ini yang namanya pankreas. Nah, ini pankreas. Kalau kalian pernah melihat buah pare, kayak buah pare begitu. Nah, ini ya. Ini tadi duodenum, sudah jelas tadi ya. Ini duodenum, usus 12 jari. Yang ini usus kosong, jejunum. Nah, yang bawah ini usus penyerapan. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang namanya pankreas, Rek. Nah, ini pankreas. Pankreas. Sebentar, ada Ataya enggak di sini ya? Ataya. Ataya, enggak hadir Ataya. Kemarin ibunya Ataya itu operasi, Rek. Berhubungan dengan organ dalamnya, pankreas, atau pankreasnya atau empedu kemarin ya, saya lupa. Jadi di dalamnya itu ada kayak kerikil-kerikil kayak batu gitu beliaunya itu. Nah itu kalau ingin tahu kenapa nanti bisa bertanya kepada Ataya ya. Kok bisa ada batu sebanyak berapa kemarin? 8 warna putih itu saya pegang ketika menjenguk. Itu masuk di dalam sini. Ternyata itu berasal dari makanan dan obat-obatan. Makanya hati-hati kita kalau makan, biar makanan sehat itu tidak mengganggu organ pencernaan kita ya. Yang kedua, jangan lupa baca doa. Itu batu ditekan enggak bisa. Itu bukan berarti batunya dari luar dimakan, tidak, tapi terbentuk oleh makanan yang sering kita konsumsi. Katanya beliaunya sering makan goreng-gorengan. Goreng-gorengannya minyaknya banyak mungkin ya. Minyaknya kurang sehat sehingga tadi amilase, tripsin, lipase, lipasenya sudah tidak mampu lagi untuk mencerna, akhirnya menjadi gumpalan-gumpalan
tertimbun sehingga mengeras, akhirnya kayak batu ya. Bahkan ada yang isinya katanya sampai 30 batu kecil-kecil di dalamnya. Nah, itu dioperasi diambil. Nah, hati-hati ya. Baik, pankreas. Nah, ini pankreasnya. Pada urutan sistem pencernaan manusia, pankreas berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan melalui usus halus, khususnya duodenum. Tadi sudah saya ceritakan ya. Fungsi enzim ini adalah memecah protein, tripsin, protein, lemak, lipase, dan karbohidrat amilase tadi ya. Selain itu, pankreas menghasilkan insulin yang dialirkan langsung ke darah. Ada insulin. Insulin berguna untuk proses metabolisme glukosa atau gula. Ini ada insulin juga ya, tambah. Jadi kalau kamu ingin jadi dokter, nah ini katanya kemarin saya tanya, ingin jadi apa dokter? Nah, harus sering membaca-baca kayak gini, hingga ilmunya bertambah. Kemudian hati, ini hati yang warna merah ini ya. Kalau kamu bilang love-nya begini. Ini love ya, enggak bisa Pak Guru. Wah. Ini toh. Keliru gitu. Kalau kamu bilang love, ya apa love ini enggak ini jari-jari kok enggak bisa Pak Guru. Gua keliru kabeh. Padahal hati itu enggak kayak gini ya. Hati itu kayak seperti ini. Apalagi kenyataannya kalau ada korban, idul korban kamu lihat hati itu seperti itu. Kenapa dikatakan hati itu kayak love? Ya mungkin karena tempat kasih sayang ya, mengasihi dan menyayangi. Sherin disayangi oleh bapak ambil ibu kan gitu. Ya. Afif disayangi oleh siapa Afif? Nabila Fauzia disayangi monyetnya. Kita lanjutkan. Hati ini sebenarnya bukan organ pencernaan anak-anak, cuman membantu saja ya. Meskipun punya berbagai macam fungsi, hati ini dalam sistem pencernaan makanan adalah membantu proses zat gizi yang diserap dari usus halus. Hati juga menghasilkan empedu yang tak kalah penting dalam mencerna lemak serta beberapa vitamin. Nah, ini empedunya. Yang warnanya hijau. Nah, ini hijau. Biasanya kalau kamu nyembelih ayam, itu di bawah hatinya ayam itu ada empedu. Biasanya dulu Pak Guru kalau masih kecil itu diberitahu sama orang tua saya, ojo sampai meledos iki leh. Lek iki meledos kabeh rasane pahit. Nah, itu empedunya. Nanti nyembelih ayam atau besok pagi minta sembelih ayam buat ingkung. Organ dalamnya itu kamu pelajari. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya adalah sistem pencernaan memproses nutrisi yang diserap dari usus halus. Empedu dari hati yang disekresikan ke usus kecil juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin, contohnya vitamin AD. Vitamin AD. Vitamin A, D, E, dan K. Vitamin AD ini adalah vitamin yang bisa larut di dalam air. Ya. Ingat-ingat. Vitamin yang bisa larut di dalam air. Hati punya nama lain yakni sebagai pabrik kimia tubuh. Ini karena organ yang satu ini mampu mendetoksifikasi bahan kimia yang berpotensi berbahaya bagi tubuh. Jadi sebenarnya hati itu fungsinya adalah menetralkan racun. Gitu. Kantung empedu tadi sudah saya ceritakan ya. Kantung empedu itu menghasilkan cairan yang fungsinya untuk mencerna lemak. Ya. Usus besar, nah ini usus besar itu sering disebut dengan kolon atau kolon ya. Setelah semua zat gizi dari makanan sudah diserap oleh usus kecil, kini sisa dari proses pencernaan makanan masuk ke usus besar ya. Jadi sebenarnya
makanan yang masuk ke usus besar ini sudah tinggal sisa-sisa saja. Tidak ada zat gizinya. Zat gizinya sudah diambil di usus halus tadi. Nah, sama seperti usus kecil, usus besar juga terdiri dari beberapa bagian seperti skum, kolon ascendens di kanan, kolom transversum pelintang horizontal, kolon descendens kiri. Ya tadi ya, saya katakan usus besar naik, usus besar mendatar, dan usus besar turun. Ini nama IPA-nya seperti ini. Ya, ascendens, kemudian transversum, dan descendens. Ya, yang ini naik, yang ini mendatar, yang ini turun. Serta kolon sigmoid yang berhubungan langsung ke rektum. Nah, yang ini rektumnya, yang ini iki rektum, iki anus. Nah, begitu. Ini diambil dari ini. Sumbernya Pak Kur tidak membuat sendiri, tapi dia mengutip dari National Institute of Diabetes. Saya ambil dari yang terpercaya ya, sehingga isinya insya Allah benar. Nah, itulah proses bagaimana pencernaan yang akhirnya masuk ke dalam. Oh ya, bentar. Di usus besar itu ada beberapa pencernaan Mas Yan, yaitu terjadi penyerapan air, anak-anak. Jadi di usus besar ini terjadi pencernaan. Satu, menyerap air. Jadi sisa-sisa air yang masih bisa digunakan diambil. Yang kedua, membentuk vitamin K. Apa vitamin K nanti kamu cari? Yang dibantu oleh bakteri yang namanya Escherichia coli ya. Bakteri E. coli biasanya begitu kamu. Pembentukan vitamin K. Yang ketiga, pembusukan makanan. Nah, di sini terjadi bukan pembusukan makanan, pembusukan sisa-sisa makanan. Yang terakhir, makanan didorong menuju ke rektum. Ya. Kotoran atau limbah sisa makanan dari proses pencernaan dalam bentuk cair berhasil masuk ke dalam usus besar dengan bantuan gerakan peristaltik. Ya. Iya kan makanan ketika kita buang air besar itu kan EO-nya agak menggumpal, agak atos ya. Bahkan kalau atos kamu sampai melotot-melotot mengeluarkan. Karena di usus besar itu airnya diambil. Airnya diambil, yang masih bisa dimanfaatkan diambil. Kemudian akhirnya EO-nya menggumpal, agak atos gitu kan. Gerakan ini juga yang membantu sisa makanan dalam bentuk padat yang sudah diolah oleh usus besar berupa feses, nah namanya feses ya, masuk ke dalam urutan sistem pencernaan manusia selanjutnya yaitu rektum. Nah ini rektum. Rektum adalah bagian dari urutan sistem pencernaan manusia yang menghubungkan antara usus besar dan anus. Ya, persambungan antara usus besar dan anus. Jadi feses yang sudah dihasilkan oleh usus besar nantinya masuk ke dalam rektum. Ketika feses sudah masuk ke sini secara otomatis tubuh akan memberi sinyal, sudah ada sinyalnya untuk buang air besar atau BAB. Jadi ketika sudah sampai di rektum itu otaknya sudah tahu, ayo sudah waktunya nih pergi ke belakang, siap-siap ya. Nah, itu. Akhirnya kita sampailah di anus. Anus, tahu anus ya, tadi sudah saya jelaskan ya tentang anus. Ya. Ada otot polos dan otot lurik ya. Jadi anus ini terakhir dan mengatakan selamat tinggal teman-teman, saya keluar dulu gitu kan. Cemplung. Tadi sudah selesai. Akhirnya kita mengucapkan doa. Nah, ini doanya ya. Sudah hafal semuanya kan? Alhamdulillahilladzi ad'amani hada. Nanti dihafalkan sendiri. Yang belum hafal, yang sudah hafal, diamalkan setelah buang air besar. Kok buang air besar? Kok itu air besar ya? Kalau sudah makan. Air besar.
Kalau sudah makan, kok dari keluar kamar mandi. Gufronak ya kalau dari kamar mandi. Kalau sudah makan, baca doa setelah makan. Atau kalau sebelum makan, baca doa sebelum makan. Bismillah. Kalau lupa bismillahi fi awalihi wa akhiri. Itu kalau lupa. Kalau sudah makan, baca alhamdulillahilladzi ada amani hada. Teruskan nanti ya. Demikian anak-anak. Nah, untuk latihan soalnya tidak jadi saya beri PDF karena waktunya sudah lewat 10 menit, lewat 5 menit. Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar saja. Bagaimana? Sudah paham semuanya tentang organ pencernaan? Sudah. Oh, Jessica langsung pinter. Paham, Bu. Paham, Pak. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Berarti sudah pinter semuanya. Baik. Dijawab betul atau salah saja ya. Yang betul seperti biasanya, yang salah seperti biasanya. Kalau betul seperti ini. Kalau salah seperti ini. Ya. Pernyataan saya salah atau betul? Benar atau salah ya? Benar atau salah? Organ pencernaan sebelum lambung adalah usus halus. Ya, bagus. Hampir semuanya betul. Yang cepat tadi, Serina, Humayroh, sama Julfan. Pertanyaan kedua. Organ pencernaan tempat Amira ini kok nangis terus ini? Nggak mati-mati. Organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan adalah usus besar. Ya. Jawabannya adalah salah ya. Yang menyerap sari-sari makanan adalah usus halus atau usus penyerapan atau ileum ya. Yang paling cepat tadi Serina, Stevina sama siapa tadi ya? Lupa Pak. Mohon maaf. Yang satunya kelewatan karena bersamaan dengan yang lain. Tadi banyak yang salah loh. Menganggap betul. Ya, salah loh ya. Yang menyerap sari-sari makanan adalah usus halus atau usus penyerapan. Berikutnya, di usus besar terjadi pencernaan secara kimiawi dibantu oleh asam klorida. Ya, jawabannya adalah salah. Yang paling cepat Serina, Afif, dan Bintang Alvaro. Asam klorida itu tempatnya di lambung untuk membunuh bibit penyakit. Berikutnya, gigi yang berfungsi mengunyah makanan adalah gigi geraham. Ya, bagus. Yang paling cepat Afif, Dia Ayu, dan Humayroh. Pertanyaan terakhir, anak-anak. Enzim yang ada di mulut fungsinya untuk merubah tepung menjadi zat gula adalah enzim ptealin. Ya, bagus. Sudah banyak yang betul ya. Enzim yang di mulut adalah ptealin, merubah zat gula menjadi zat tepung menjadi zat gula. Kalau makan nasi itu terasa manis ya. Baik, terima kasih anak-anak.
malam hari ini. Sudah hadir semuanya, ada 20 siswa. Oh, 19 ya. Tadi ada yang keluar satu. Tadi ada 21, keluar satu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa lalu berdoa, baca doa sebelum dan setelah makan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan semuanya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Nabila sudah buka videonya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.